Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kali ini saya akan menjelaskan perbedaan antara C dengan OpenMP. Untuk yang pertama yaitu kita mencoba untuk seperti penggunaan untuk Hello World. Jadi di sini menggunakan Hello It's Me. Ya, kita run, kayak hasilnya itu hanya terlihat satu hasil fprintf-nya. Kalau yang OpenMP-nya saat di run akan memberikan hasil sebanyak 4. Jadi dapat dilihat untuk yang pertama perbedaannya yaitu untuk yang menggunakan OpenMP printf-nya keluar sebanyak 4, sedangkan yang untuk tanpa OpenMP yaitu yang biasa hanya mengeluarkan sebanyak satu printf. Oke, selanjutnya yaitu untuk contoh yang kedua, masing-masing menggunakan OpenMP namun memiliki codingan yang berbeda, yaitu untuk yang 2A di sini ada omp_set_6_threads dengan value yang ada di dalam kurung ini. Nah, value di sini berguna untuk pada saat kita compile dan run akan terlihat hasilnya. Apabila ini contohnya 1, nah maka di hasilnya akan keluar 1 juga. Sedangkan apabila kita menggantinya dengan angka 2, maka akan keluar sebanyak 2. Lalu untuk 2B-nya sendiri, yaitu perbedaannya ada di sini, yaitu dengan pagar pragma omp paralel 6_thread value-nya 4. Saat di run akan memberikan hasil sebagai berikut. Ini dapat dilihat di sini terdapat angka-angka yang berbeda dari masing-masing halonya. Jadi perbedaan antara 2A dan 2B itu yaitu hasil output setelah di run. Yang 2A menghasilkan printf yang sama, yaitu Hello It's Me OpenMP, tetapi jumlahnya dapat diganti-ganti melalui value di sini. Sedangkan untuk yang 2B hasilnya akan terlihat berbeda setiap kali di run, yaitu perbedaan dari angka-angkanya. Oke, lalu selanjutnya yaitu untuk yang contoh 3A dan contoh 3B. Masing-masing dari mereka berdua apabila di run dapat dilihat bahwa di sampingnya Hello It's Me itu terdapat angka-angka yang berbeda, dan setiap kali di run lagi akan menghasilkan yang berbeda juga. Untuk yang contoh 3B seperti berikut. Untuk kedua kalinya menghasilkan angka yang berbeda juga. Jadi perbedaan antara contoh 3A dan contoh 3B itu hanya berada di codingannya, yaitu pada contoh 3A terdapat pagar pragma omp paralel, sedangkan untuk yang 3B terdapat pragma omp paralel 6_threads 4. Cuman untuk hasil compile dan run-nya itu keduanya sama. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana dari codingan OMP di sini akan menjelaskan tentang private and share variable. Di sini kita memasukkan int i-nya itu sama dengan 5 dan integernya x. Nah, di sini yang habis kedua itu ada ini tanda hashtag pragma omp paralel share and private. Share di sini untuk variable i dan private-nya untuk x. Nah, yang habis itu ada omp_get_thread and _num. Jadi fungsinya untuk mendapatkan nomor dari tiap thread yang sedang berjalan. Kita sedang memasukkan outputnya di sini. Mari kita jalankan. Nah, yang pertama x-nya 0, 3, 1, 2, dan kita run sekali lagi. Nah, kan tadi pertama 0, 3, 1, 2, sekarang jadi 0, 2, 1, 3. Berubah dari setiap thread yang berjalan. Dan yang kedua, sini ada integer i sama dengan 5. Bedanya dengan yang codingan yang tadi, kita tidak memasukkan variable x-nya. Dan di sini juga sudah berubah menjadi pragma omp paralel. Dan tetapi di dalam x-nya kita sudah mendefinisikan omp_get_thread dan num. Dan fungsinya tetap sama. Mari kita jalankan lagi. Ya, pertama codingannya 1203. Kita run sekali lagi. 132. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang codingan dari critical dan atomic. Sini kita sudah memasukkan main-nya, integer x-nya sama dengan 0, dan tentu lagi omp_set_num_thread. Ya, ini memasukkan nomor ya ketika thread sedang dijalankan. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang atomicnya. Di sini ada pragma omp parallel share x-nya, dan di sini sudah ada outputnya. Mari kita jalankan. Dan hasilnya at the end x sama dengan 4, karena setiap dari thread yang kita jalankan ada sebanyak 4 dan ditambah dari x-nya, maka x-nya itu akan mendapatkan nomor dari tiap thread yang dijalankannya. Lalu yang kedua kita akan menjelaskan tentang critical ya. Mari kita ganti dengan komen. Nah, kita sudah mengganti dengan pragma omp critical. Kita lihat hasilnya. Ya, at the end x sama dengan 1. Mengapa? Karena kita tidak memasukkan hasil dari si 6 threadnya, maka dari itu kita bisa mendapatkan hasilnya
sama dengan 1. Baiklah, saya akan menjelaskan program tentang section. Di section ini ada istilah OMP set num thread. Nah, ini tujuannya untuk menentukan jumlah thread yang akan dibuat. Nah, di sini yang akan dibuat adalah sebanyak 2. Kemudian ada lagi istilah OMP get thread num. Nah, ini tujuannya adalah untuk mendapatkan nomor dari tiap thread yang sedang berjalan. Kemudian kode ini menggunakan thread untuk menjalankan tugas yang berbeda-beda sehingga disebut MIMD, yaitu multiple instruction dan multiple data. Nah, di sini kode ini menggunakan 2 pragma, yaitu sessions dan section. Nah, sections itu untuk membagi-bagi beberapa pekerjaan yang berbeda. Kemudian section itu untuk mendefinisikan satu bagian dari session yang akan dikerjakan oleh satu thread. Nah, untuk hasil runningnya seperti ini. Nah, itulah hasil runningnya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang reduction. Nah, reduction ini int total di set 1. Kemudian ada istilah pragma OMP parallel reduction. Nah, ini tuh. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang program reduction. Nah, reduction ini memiliki kode seperti pragma OMP parallel reduction plus total. Nah, reduction ini sendiri adalah klausa untuk mereduksi hasil dari tiap thread ke variabel skalar var dengan operator. Nah, di sini kode ini menggunakan operator plus dengan variabelnya total, dan total sendiri di set sama dengan 2. Nah, nanti ketika kode ini berjalan, total ini akan dikalikan dengan 4. Jadi 2 kali 4 dengan 8 dan ditambah dengan int total 1. Jadi 8 tambah 1 sama 9. Nah, untuk hasil runningnya sendiri bisa kita lihat sini adalah 9. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang barrier di OMP. Berikut adalah codingannya. Yang pertama, buat variabel int id. Setelah itu, di baris berikutnya OMP set num thread. OMP set num thread ini untuk menentukan jumlah thread yang akan dibuat. Yang akan dibuat itu sebanyak 3 thread. Setelah itu, pragma OMP parallel private. Setelah itu, id. Di dalam id kita masukkan OMP get thread num. Thread num ini gunanya untuk mendapatkan nomor dari tiap thread yang sedang berjalan. Setelah itu kita buat outputnya, lalu dari thread dan output satu lagi by dari thread. Di tengah-tengahnya kita kasih pragma OMP barrier. Nah, barrier ini gunanya untuk membuat batas. Thread akan menunggu sampai semua thread sampai batas tersebut. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat hasil running. Nah, ini hasil running ketika OMP barrier digunakan. Dan mari kita lihat apa yang terjadi jika barrier ini tidak digunakan. Akan seperti ini. Karena barrier akan membuat batas. Jadi harus menunggu dulu giliran yang akan di output. Selanjutnya ada perkalian matrik. Di sini kita akan membuat perkalian matrik. Pertama itu buat matrik A, M, N. M ini untuk baris, N ini untuk kolom. Kita masukkan angkanya secara random. Setelah itu kita buat variabel B. Kita masukkan angkanya secara random. Setelah itu C. C ini gunanya untuk menyimpan hasil perkalian. Setelah itu kita buat codingannya perkalian A kali B. Pertama for I sama dengan 0, I kurang dari M, I plus plus. Setelah itu J. Nah, di sini bisa kita lihat ini adalah rumus perkalian matrik tersebut. A I J dikali B J. Setelah itu di bawahnya kita buat algoritma untuk mencetak hasil perkalian tersebut atau untuk menampilkan hasil perkalian tersebut. Mari kita coba running. Nah, hasilnya itu seperti ini, 15.000. Berikut ini adalah codingan dari faktorial. Di codingan ini telah didefinisikan n-nya sebagai 4 dan untuk faktorialnya sama dengan 1. Untuk OMP set 6-nya, set 6 threads-nya itu di set 2. Dan maksud dari pragma OMP parallel for reduction ini adalah untuk mereduksi hasil dari tiap thread ke variabel skalar var dengan operator. Kemudian maksud for di sini yaitu untuk perulangan dari program ini. Di sini i-nya di set sebagai 2 dan i kurang dari sama dengan n. Jadi codingan ini akan berulang selama i-nya kurang dari n, kurang dari atau sama dengan n. Di sini faktorialnya sudah di set 1. Jadi 1 kali 2 sama dengan 2. Jadi otomatis faktorialnya akan diupdate lagi menjadi 2. Ulang lagi ke for, i-nya diganti jadi 3. Kemudian untuk faktorialnya 2. Jadi 2 kali 3 sama dengan 6. Kemudian faktorialnya diupdate lagi jadi 6. Berulang lagi untuk i sama dengan 4 karena i di sini udah sama dengan 4. Jadi ini adalah perulangan yang terakhir. Untuk faktorialnya sama dengan 6 kali 4 sama dengan 24. Jadi untuk program ini yang i-nya sama dengan 2, hasil dari faktorialnya adalah 24.
Untuk codingan berikut menggunakan SIMD atau Single Instruction Multiple Data, yaitu suatu looping dapat diparalelkan dengan membagi-bagi data ke tiap thread. For yaitu untuk membagi pekerjaan suatu looping ke tiap thread. Nah, schedule yaitu untuk klausa mengatur metode pembagian looping dengan tipe static, dynamic, dan guided. Untuk defaultnya adalah static dengan besar cung sama dengan jumlah iterasi per jumlah thread. Untuk codingan ini di sini menggunakan klausa schedule di belakang for. Untuk menentukan skema pembagian data pada schedule dinamik, pembagian data berubah secara dinamis sesuai dengan kondisi saat runtime. Thread mendapat pekerjaan sejumlah cung, yaitu di sini sejumlah 3 kali. Jika sudah selesai, maka thread tersebut akan meminta lagi pekerjaan sejumlah cung sampai pekerjaannya selesai. Di sini n-nya sama dengan 5 dan cungnya sama dengan 3. Jadi ketika di run itu akan loop sebanyak 5 kali dimulai dari 0, karena di sini i-nya di set 0. I kurang dari n maksud di situ yaitu dia akan looping sebanyak i kurang dari n, i kurang dari 5. Jadi dari 0 sampai 4 oleh thread 0. Sedangkan di sini untuk loop i sama dengan 0 dia tetap 0. Untuk loop ke i sama dengan 1 dia tetap 0 juga, dan untuk loop ke i sama dengan 2 dia tetap 0 juga. Karena di sini maksudnya cungnya kan sebagai 3, karena cungnya sebagai 3 jadi dia akan melakukan loop sampai 3 kali dengan thread yang sama. Kalau ini diganti 4, maka hasilnya seperti ini. Hasilnya akan 0 selama 4 kali.